Artis Hana Hanifah pulang. Itulah salah satu dari 5 berita terpopuler hari ini versi Tukang Kombur. Kita awali dari pemecatan seorang jenderal polisi, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Kepala Biro PPNS di Bareskrim Mabes Polri dicopot karena terlibat dalam pemberian surat izin atau surat jalan kepada Joko Chandra sehingga buronan 11 tahun tersebut bisa memasuki Indonesia tanpa diketahui oleh aparat hukum lainnya. Menurut Kapolri, pemecatan itu merupakan komitmen dari Polri untuk membersihkan anggotanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Joko Chandra, buronan 11 tahun kasus Cesi Bank Bali, bisa masuk ke Indonesia tanpa ketahuan. Ia kemudian bisa mengurus KTP dan mengurus paspor serta mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa diketahui oleh aparat hukum. 16 orang meninggal dunia dalam kejadian banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang yang disebabkan oleh luapan Sungai Rangkong akibat hujan deras yang kemudian membawa material dari gunung sehingga kemudian menyebabkan kota Luwu Utara tertutup lumpur. Bahkan rumah dinas bupati dan kantor bupati juga tertutup lumpur. 16 orang meninggal dunia dan 23 orang lainnya masih dicari. Diduga penyebab dari banjir bandang tersebut akibat perubahan hutan menjadi areal perkebunan. Jawa Tengah menjadi penyumbang pasien positif terbesar walaupun berbeda satu angka saja dari DKI Jakarta. Tetapi Jawa Timur yang hari ini menduduki posisi ketiga menyumbang pasien sembuh 3 kali lipat dari pasien positif. Ini merupakan perkembangan baik karena jumlah pasien sembuh semakin mendekati pasien positif. Hari ini jumlah pasien sembuh mencapai rekor, melebihi 1.400. Hanya terpaut sedikit saja dengan jumlah pasien positif. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Dr. Ahmad Urianto menyatakan penyebaran pasien positif masih tinggi sehingga warga diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan masuk dari ibu kota diganti menjadi CLM, Corona Likelihood Metric. Jadi warga hanya perlu mengurus CLM dengan aplikasi saja, tidak perlu melampirkan lagi hasil rapid test dan swab test. Nantinya mesin yang akan menghitung apakah seseorang tersebut bisa keluar masuk Jakarta. Artis Hana Hanifah akan pulang sore ini. Ini ditunjukkan oleh Instagram dari pengacara Hana Hanifah yang menyatakan kita akan pulang. Hana Hanifah yang ditangkap di Medan hari Minggu lalu sampai hari ini masih berstatus saksi. Sementara 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu muncikari yang menjual artis FTV tersebut. Undang-undang Indonesia tidak bisa menjerat pelaku prostitusi, tetapi bisa menjerat perdagangan manusia seperti germo atau muncikari. Kasus serupa pernah terjadi terhadap Vanessa Angel, seorang artis yang juga diduga terlibat dalam prostitusi. Ia kemudian diadili dan ditahan karena mentransmisikan ajakan untuk berbuat prostitusi melalui alat elektronik sehingga ia dijerat dengan Undang-Undang ITE. Itulah 5 berita terpopuler yang dirangkum Tukang Kombur dalam Top 5. Sampai jumpa.